soal dapat 2 dapat 1L larutan NH 4Cl 0,2 molar. Terus pertanyaan dari saya, apa itu larutan NH 4Cl serta termasuk jenis manakah NH 4Cl? Apakah dia termasuk asam atau basa? Terima kasih. Kan saja yang bertanya. Tunggu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari saya. Ya, saya akan siap. Bulanan. Bulanan. NH4Cl merupakan larutan basa lemak. Kalian bilang NH 4Cl itu kan garam dok. Lalu tadi kenapa ada yang basa lemak? Maksudnya kan dari basa lemak karena bukannya garam itu dia netral. Bukan? Iya netral. Karena di situ kan kenapa dia termasuk garam? Karena dia dalam keadaan standar, jadi dia garam. Jadi netral dan Terus kenapa dia lemak? Ini tergolong dalam keadaan lemak. Iya, ada. Mau kopian sih, kopian sih. Memang kata tak ada buat kopian, cuma kamu supaya jelas kalau memang itu tak ada betul, kenapa kamu bilang? Maksudnya tak betul. Itu karena Memangnya kalau lari dari materi, kenapa kamu mesti bilang asam lemak atau basa lemak tadi? basa lemak kata di situ toh. Iya, kan Materi basa lemak. basa lemak basa. Makanya di basa lemak dengan tunggu apa baik, gua pihak lautan dengan lain dengan campuran basa lemak dengan garamnya. Sini kan basa lemak ada. Tunggu apa basa lemak? Terus yang saya tanya tadi NH 4Cl dok, kamu bilang garam. Terus tadi kenapa? Tadi kan kamu bahas tentang tentang basa lemak. Jadi kamu mendapat basa lemak dari mana? Sedangkan NH 4Cl itu kan hanya garam. Karena di sini dia dia rumus ada itu yang KB. Apa nih? Iya. Jadi pada sini dapat ketetapan kesetimbangan basa lemak. Jadi dari rumus sudah dirumus. Dari rumus sudah itu sudah. Oke, ibu saya ikut. Ya pertama.
Itu saja materi dari kami. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehidupan dan kesempatan bagi kita masih berkumpul di tempat yang sebenarnya. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Materi dan teman-teman yang saya banggakan. Ya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul larutan dan fungsi larutan penyangga dalam bidang industri. Kepada pemateri saya persilakan. Oke, baik. Teman-teman. Baik, jadi judul materi kami hari ini adalah fungsi larutan penyangga dalam bidang industri. Sebelum saya bahas fungsinya, saya akan bahas apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa. Larutan penyangga sangat penting dalam kehidupan, misalnya analisis kimia, biokimia, bakteriologi, zat warna, fotografi, dan industri kulit. Dalam bidang biokimia, kultur jaringan dan bakteri mengalami proses yang sangat sensitif terhadap perubahan pH. Darah dalam tubuh manusia mempunyai kisaran pH 7,35 sampai 7,45. Dan apabila pH darah manusia di atas 7,8 akan menyebabkan organ tubuh manusia dapat rusak, sehingga harus dijaga kisaran pH-nya dengan larutan penyangga. Larutan penyangga terbagi dalam dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam di mana memiliki pH kurang dari 7. Adapun contoh larutan penyangga asam adalah campuran asam etanoat, CH3COOH dan natrium etanoat, NaCH3COO. Dalam larutan yang memiliki komponen buffer CH3COOH dan CH3 dari 2 bagian larutan asam penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam komposisinya adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh basa konjugasinya CH3COO. Asam lemah contohnya CH3COOH, ditulis menjadi CH3COOH atau CH3COO. Larutan penyangga basa komposisinya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Asam konjugasinya contohnya seperti NH4+ dan basa lemah contohnya seperti NH3, ditulis menjadi NH3 atau NH4+. Fungsi larutan penyangga dalam bidang industri. Dalam industri farmasi, larutan penyangga berperan untuk pembuatan obat-obat agar zat aktif dari obat tersebut mempunyai pH tertentu. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan untuk industri makanan dan minuman ringan, seperti yang digunakan adalah natrium asetat dan asam sitrat. Contoh-contoh larutan penyangga dalam berbagai bidang industri adalah A. Industri farmasi, industri pembuatan sampo bayi, dan penanganan limbah. Next. Bisa teman-teman lihat pada gambar 1.1.
disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu pula obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah. Next. Bisa teman-teman lihat lagi pada gambar 1.2. Larutan penyangga pada bidang industri pembuatan sampo bayi. Contohnya seperti misalnya pada pembuatan sampo bayi adalah rambut tersusun dari protein keratin, ikatan kimia pada protein rambut antara lain ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Ikatan tersebut stabil pada pH 4,6 sampai 6,0. pH sampo yang terlalu tinggi atau rendah akan memutuskan ikatan pada titik 3. Larutan penyangga pada bidang industri penanganan limbah. Contohnya seperti limbah industri dan pembuangan limbah industri. Dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH 5 sampai 7,5. Hal itu untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga limbah layak dibuang ke perairan. Itu saja dari materi kami. Saya akan bertanya, jika limbah layak dibuang ke perairan, apakah tidak akan mencemari organisme-organisme yang berada dalam air dan meracuni ikan-ikan yang berada di sekitar air tersebut? Baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika limbah layak dibuang ke perairan, apakah tidak mencemari organisme karang? Ya. Dan ini yang dan ditegaskan meracuni ikan-ikan yang berada di dalam perairan tersebut. Baik. Tidak akan ini merusak atau meracuni karena limbah yang dibuang ke perairan sudah diseimbangkan dengan larutan penyangga, sudah diseimbangkan pH-nya dengan larutan penyangga agar limbah itu anggap saja netral, tidak ada bahan kimia yang dapat membunuh, dapat meracuni terumbu dan hewan-hewan laut. Ya, jika Anda bilang limbah bersifat netral, tapi kenapa kebanyakan kasus pencemaran lingkungan terjadi karena limbah? Karena itu mungkin bisa saja bukan limbah dari industri, bisa saja dari limbah-limbah warga-warga buang sampah sembarangan. Tapi lebih banyak limbah yang tercemar ke laut itu kebanyakan limbah industri loh. Karena industri besar. Karena di dalam keseharian itu memang industri yang paling banyak menghasilkan Beneran. limbah. Orang buang badan juga di air kan itu hasil industri tuh. Ya. Baiklah, akan saya jawab lagi pertanyaan yang kebanyakan industri kerusakan laut akibat industri. Itu kebanyakan kerusakan terumbu karang oleh industri. Itu artinya apa? Ini artinya kelalaian industri saja yang kelalaian mereka yang seperti lupa mencampurkan larutan penyangga dalam limbah. Oke. Karena limbah itu kan dia dengan ini sudah sama. Memangnya larutan penyangga itu bisa menghilangkan serat. Dia tidak menghilangkan tapi menetralkan atau membuat pH-nya seimbang. Jadi tidak apa-apa kalau ikan mau Terus Berapa? ini, jika kelalaian industri tidak mencampurkan larutan penyangga ke dalam limbah tersebut, itu tadi sih saya mau jawab. Nah, jadi larutan penyangga bersifat apa yang campur ke dalam limbah tersebut, asam atau basa? Campur asam basa. 3. Baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu lagi. Apa larutan penyangga apakah yang mereka gunakan dalam limbah sehingga limbah layak dibuang ke perairan? Larutan penyangga yang mereka gunakan adalah larutan penyangga bersifat basah. Karena
limbah memiliki basa atau lebih dari 7. Bisa apa? Itu. Dia berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang memiliki pH lebih besar dari 7. Ya, ya. Berarti pH limbah itu dia lebih besar dari 7, sehingga digunakan larutan penjaga basa untuk mempertahankan pH-nya. Iya, kami dari kelompok 1 puas dengan jawaban yang Anda berikan. Ya, itu saja materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk pada sederhana ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Peteri dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami berjudul fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri dipersilakan. Kita bahas apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga dalam bahasa kimia disebut buffer atau penahan. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak berubah jika ditambah air. Jika ditambahkan sedikit asam maupun basa, pH-nya pun tidak berubah secara signifikan atau hanya sedikit. Misalnya jika ada larutan dengan pH 5 terus ditambahkan dengan larutan asam ataupun basa tetapi pH-nya cuma berubah sedikit. Misalnya jika ada larutan dengan pH 5 terus ditambahkan dengan larutan asam ataupun basa, tetapi pH-nya cuma berubah sekitar 4,9 atau sekitar 5,1. Inilah yang dinamakan larutan penyangga karena perubahannya sangat sedikit atau signifikan. Spasi saja. Manfaat larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Larutan penyangga memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Darah sebagai larutan penyangga. 2. Air ludah sebagai larutan penyangga. 3. Menjaga keseimbangan pH tanaman. 4. Manfaat dalam ilmu kedokteran. Darah sebagai larutan penyangga. Terdapat faktor-faktor dari pengendilan darah antara lain penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga fosfat. A. Penyangga karbonat. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat HCl3. Reaksinya sebagai berikut: H2CO3 Agi HCO3 Agi tambah H+ Agi. Penyangga fosfat berperan penting dalam mengatur pH darah supaya tetap konstan. Hemoglobin. Hemoglobin dalam dapat mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh sel tubuh. Reaksi keseimbangan sebagai berikut: Hb tambah 02G Hb 02 plus tambah H+. Adanya oksigen yang bersifat basa, reaksi tersebut memengaruhi konsentrasi ion H+ sehingga pH darah juga dapat dipengaruhi. Fosfat. Dalam cairan intrasel, penyangga fosfat berperan penting dalam mengatur pH darah. Penyangga fosfat berasal dari campuran dihidrogen fosfat H2PO4 dengan monohidrogen fosfat HPO32 plus. Reaksinya sebagai berikut: H2 dapat mempertahankan pH darah 7,4. Penyangga di luar sel sangat sedikit jumlahnya, namun penting sekali untuk larutan penyangga urin. Sebagai larutan penyangga, air ludah mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menjaga gigi dari kerusakan akibat adanya zat asam yang terbentuk dari fermentasi dari sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Air ludah dapat mempertahankan pH mulut sekitar 6,8. Menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik dalam pH tertentu
sehingga dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga supaya konstan. Manfaat dalam bidang kedokteran. Larutan penyangga pada obat-obatan. Obat-obatan apabila tidak mengandung larutan penyangga dapat menyebabkan perubahan pH pada saat sehingga dapat memicu permasalahan lain dalam tubuh, sehingga larutan penyangga dapat mentransfer kelebihan asam dan basa dari kandungan obat tersebut. Yang kawan dapat Oke, baca deh kesimpulan. Baca apa? Kesimpulan kami. Kesimpulan kami dapat memahami tentang apa itu larutan penyangga serta dapat mengetahui manfaat larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan diberikan kepada saya ingin bertanya, apa manfaat larutan penyangga dalam bidang kesehatan? Itu tadi. Oke, saya akan menjawab dari kelompok 3. Apa itu manfaat dalam bidang kedokteran? Dalam kesehatan. Manfaat dalam bidang kesehatan apabila obat-obatan tidak mengandung larutan penyangga, maka obat-obatan pun akan jauh berbeda dengan obat-obatan yang akan diracik. Baca itu saja. Saya ingin mengerti. Racik itu. Obat kan? Obat-obatan apabila tidak mengandung larutan penyangga dapat menyebabkan perubahan pH. Manfaat dalam bidang kesehatan itu obat-obatan apabila tidak mengandung larutan penyangga dapat menyebabkan perubahan pH pada perut sehingga dapat memicu permasalahan lain dalam tubuh, sehingga larutan penyangga dapat mentransfer kelebihan asam dan basa dari kandungan obat tersebut. Puas kesini. Apakah sudah puas? Tiga. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, saja. Baiklah, kami akan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Dari materi kalian yang kalian bahas adalah fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang kalian bahas bukan fungsinya, tetapi manfaatnya. Tolong dijelaskan. Karena manfaat dengan fungsi itu hampir sama. Beda. Beda bagaimana? Cuman maknanya sama, cuma perbedaan kata yang berbeda. Coba anda cari fungsi, pasti kalau itu cari manfaat, pasti kalau itu juga. Semua cari manfaat. Tapi kan ini kan fungsi kan beda. Larutan penyangga kan Larutan penyangga memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Darah sebagai larutan penyangga. 2. Air ludah sebagai larutan penyangga. 3. Menjaga keseimbangan pH tanaman. 4. Manfaat dalam ilmu kedokteran. Bikin fungsi sama. juga baik. Manfaat terhadap fungsi itu dan manfaat itu dan fungsi itu sama. Jika tidak ada darah dalam tubuh maka kita mati itu. Jadi itu merupakan manfaat dari darah sebagai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada darah maka kita akan mati. Begitu juga dengan air ludah yang dapat menyeimbangkan pH pada mulut kita. Jika tidak ada air ludah maka bakteri akan masuk dengan cepat ke dalam mulut kita sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada gigi dan lain-lain. 3. Menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Maka manfaat dari larutan penyangga tersebut adalah menyeimbangkan pH tanah dengan tanaman tersebut sehingga mereka bisa seimbang dan tidak ada yang lebih maupun kurang. 4. Manfaat dalam ilmu kedokteran. Jika tidak ada larutan penyangga dalam ilmu kedokteran maka obat akan melebihi dosis tersebut. Dengan adanya larutan penyangga maka dapat menyeimbangkan atau menetralkan obat yang berada dalam ilmu kedokteran. Selesai. Terima kasih. Ya. Bisa.
harus ambil posisi yang baik, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap relax. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari kanan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif.